Oke, baik. Perkenalkan, saya Zen Antoni dengan NIM 202410102030 dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal minggu pertemuan ke-13 tentang multitabel. Oke, soal pertama, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Jadi nama produk karena saya sebelumnya sudah membuat ya. Produk itu sudah saya biasanya diambil depannya saja. Jadi kalau sudah tahu produk ada di kalau produk name ada di produk, maka langsung saja P produk name, lalu ada di unit price juga ada di produk, P unit price, lalu untuk kategori name ada di kategoris C kategori name, langsung saja juga sudah tahu. Lalu untuk joinnya sendiri, from products P, ini adalah untuk singkatnya nanti di sini, joins kategori C on, jadi yang sama, yang memiliki hubungan atau yang sama bisa dibilang karena produk memiliki kategori ID dengan kategori juga memiliki kategori ID, jadi bisa dihubungkan. Order by C kategori name. Nah, kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Untuk penjelasan soal-soal di bawahnya kurang lebih singkat karena sama dengan atasnya. Jadi nama perusahaan company name, ID transaksi pembelian order ID, lalu tanggal pembelian adalah order date. Sama order dengan customer yang memiliki hubungan adalah di customer ID. Lalu kita jalankan, sebelumnya terurut berdasarkan nama perusahaan. Nama perusahaan ada di company name C, customer. Oke. Selanjutnya adalah tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. ID order ID, lalu tanggal order date, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Itu ada di order detail. Jadi hubungannya ada di order dengan order details. Dua ini. Yang sama adalah order ID. Seperti ini. Oke. Next adalah tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Ini mulai masuk lebih dari 2 tabel. Jadi yang harus dihubungkan biasanya 3 tabel atau lebih. Oke, jadi ID order ID itu saya tahunya dari order, lalu harus ke order details, baru ke produknya sendiri. Jadi O-nya order ID, lalu O order date, P product name, P unit price. Jadi yang dihubungkan adalah order details. Dulu jadi order O, join order details, OD on, O order ID sama dengan OD order ID. Jadi yang sama adalah order ID. Lalu dihubungkan lagi, jadi yang sudah terhubung ini langsung dihubungkan lagi ke join tabel produk ini. Nah, yang sama adalah pada order details, yaitu pada produk ID. Jadi langsung saja dijalankan. Oke, selanjutnya adalah tampilkan nama lengkap employee serta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Jadi ini hubungan antara employees dengan territories, tapi membutuhkan akses dulu ke employee territories. Jadi kurang lebih sama. Employee ke employee territories, yang sama adalah employee ID, lalu employee territories ke territories, yang sama adalah territory ID. Selain itu kurang lebih sama, first name, last name as nama, lalu territory description. Biasanya bisa tanpa tanda petik 2, ini kalau tambah tanda petik 2, anehnya nggak bisa. Oke, selanjutnya tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Oke, jadi ini bisa dilihat jelas
ada customer, ada order dengan shipper. Customer, order dengan shipper. Jadi ada contact name, itu ada di customer, order ID ada di order date ada di order, lalu company name ada di shipper. Order ke customers. Nah, yang sama adalah customer ID. Lalu ini dihubungkan ke shipper. Order ini yang sama adalah ship via dengan ke shipper ini. Namanya agak berbeda. Kalau di order ship via, kalau di shipper ID. Oke. Selanjutnya tampilkan nama-nama supplier serta nama kategori barang yang disuplai. Ini antara shipper, lalu mohon maaf, ini suppliers ke kategoris, mohon maaf. Jadi ini ada nama-nama suppliers, ada di company name, S ini bukan shipper tapi di suppliers. Lalu untuk ke kategori harus lewat dulu ke produk. Jadi menghubungkan dulu antara produk dengan supplier lewat supplier ID yang sama, lalu dihubungkan dengan kategoris yang sama adalah kategori ID. Lalu kita jalankan. Oke, kurang lebih seperti itu. Yang B, selanjutnya adalah tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama barang untuk produk yang kategorinya beverages dan harga di bawah $10. Ini kurang lebih sama, hanya saja ditambahi sebuah syarat lagi. Jadi nama-nama produk itu ada di produk name, lalu harga unit price, serta kategori ada di kategori name. Ini jelas hubungan antara produk dengan kategoris. Dihubungkan dengan produk kategoris yang sama adalah kategori ID dengan syarat bahwa kategori name-nya adalah beverages dengan harganya kurang dari 10. Hasilnya hanya 2. Bisa highlight kalau mau diganti, tapi ya sama saja. Tampilkan nama perusahaan, customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Oke, select company name, order ID, order date. Jadi hubungannya antara customers dengan orders. From orders O, join customer C on customer ID. Jadi yang sama adalah customer ID, di mana C ini ada customernya asal Amerika atau USA, dan jadi kita mengekstrak kurang dari. Harusnya seperti ini. Order by order date berdasarkan tanggal pembelian. Nah. Oke, selanjutnya tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Jadi nama customer ada di contact name, lalu order ID ada di orders, tanggal order ini juga ada di order date lebih tepatnya, lalu nama shipper itu company name. Oke, ini yang dihubungkan agak banyak, yaitu 4. Jadi membutuhkan pertama dari customer, lalu habis itu ke order, habis itu ke shipper, habis itu kita membutuhkan ke employees karena syaratnya asal employee. Oke, tapi kurang lebih sama dengan yang lain. Pokoknya jika sudah ada yang terhubung, misalnya ini yang pertama adalah order dengan customer. Jika ini sudah terhubung, maka ini bisa dianggap menjadi satu tabel. Lalu sisa dijoinkan lagi ke, kalau ini shipper dulu,
Habis itu dijoinkan dengan employees. Ini walaupun dibalik-balik pun hasilnya sama. Dengan syarat kalau yang sebelumnya sudah terhubung, selama ordernya sudah terhubung. Jadi selama tabel yang memiliki relationship sudah terhubung. Di mana E country itu ada di employee sama dengan O ship country extract date-nya setelah 1997. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya adalah untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama suppliers beserta nama kategori barangnya. Suppliers ke kategori itu suppliers produk kategoris. Jadi butuh tampilkan nama suppliernya itu ada di company name, lalu nama kategorisnya ada di kategori name. Sama, produk dihubungkan ke suppliers, lalu dihubungkan ke kategoris jika dianggap menjadi satu tabel. Oh, dengan syarat unit price-nya yaitu ada di produk di antara 5-10. Kalau kita jalankan. Oke, selanjutnya. Jika E1 many dengan E2 one, tunjukkan key di E1 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Jika kita diambil dipikir secara logika, banyak employee dengan satu manajer. Jadi dengan gambaran seperti itu, saya akan mengasumsi bahwa E1-nya itu adalah karyawannya, dengan E2-nya adalah manajernya, karena manajer mengawasi beberapa karyawan seperti itu. Mungkin bisa lebih jelasnya dengan soal yang di bawahnya ini. Jadi tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya. Jika E1 many, E2 one, kurang lebih sama. Jadi ini seperti ini. Select E1 first name, E1 first name, terus ini ada jarak, E1 last name, S pekerja, E2 first name, sama jarak, E2 last name sebagai atasan. Jadi ini tabel employee dijoinkan lagi jadi employees karena ada namanya report to. Jadi karena pekerja ini di tabelnya itu juga ditambahkan melaporkan kepada employee ID yang jadi pekerja ini melapor kepada atasan. Jadi bisa dibuat seperti itu. Dijalankan. Nah, jadi ini bisa cukup jelas bahwa beberapa pekerja diawasi oleh satu atasan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinan termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Ini kurang lebih sama, hanya saja kita menambahkan full outer join employees. Selain itu, lainnya sama. Oke, kita jalankan. Nah, Andre Fuller tidak memiliki atasan karena dia atasan. Oke, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih banyak telah mendengarkan.